Oke, kita masuk ke part selanjutnya, di mana kita akan membahas masalah objek kajian. Jadi objek itu gampangnya isu yang diangkat. Nah ini ya, gampangnya adalah objek kajian itu isu yang diangkat. Jadi seperti video sebelumnya itu udah aku jabarin secara singkat ya apa aja. Nah mungkin di sini aku mau menjelaskan sekaligus mereview ingatan teman-teman aja terkait isu yang bisa diangkat. Yang pertama, materi awal dari cost accounting itu sendiri yaitu job order. Jadi kan job order adalah sistem kalkulasi biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan akan dikumpulkan ke unit produksi. Jadi kunci ini adalah job costingnya. Nah jadi teman-teman bisa memanfaatkan tema job order costing untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada ini ya, proses order costing. Nah, proses order costing ini penentuan biaya proses di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Jadi biaya yang dibebankan ke setiap produk ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya bersangkutan, atau gampangnya per divisi proses ya kan. Ada yang kayak divisi pengecetan, pemrosesan, dan segala macam. Jadi intinya dia membagi biaya per divisi. Karakteristik utama penentuan biaya proses, yang pertama aktivitas produksi terus-menerus dan produksi bersifat massal. Jadi berbeda dengan job order tadi, kalau job order itu per order aja, per pesanan. Kalau sekarang dia produksi yang secara simultan dan masif gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi, nah ini activity based costing, kebetulan ini materi favorit bagi aku sendiri. Jadi itu mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada perluasan dari aktivitasnya. Jadi intinya kita mencari cost itu dari activity yang dilakukan di perusahaan itu gitu loh. Jadi biasanya per aktivitas itu berbeda. Nah, teman-teman coba lihat di referensi KTTA akuntansi biaya yang di video sebelumnya, itu ada cutting kita yang meneliti ABC costing di tempat wisata. Jadi di tempat wisata nih teman-teman. Jadi kayak gini, costnya itu lebih ke ini, ke biaya apa ya, biaya dalam kayak gaji dan segala macamnya. Jadi contohnya misalkan ada gaji atau payroll. Jadi payroll antara misalkan yang di wahana A ya kan, wahana A, terus ada B, ada C, kan masing-masing tempat ini berbeda ya. Nah itu beda-beda juga loh. Nah dari hal inilah bisa diangkat activity based costing ya. Dan ini menurut aku menarik karena bayangin tempat wisata itu bisa dijadikan objek penelitian juga. Silakan teman-teman buka aja di link referensi HTTA. Terus ada inventory costing ya. Nah, inventory costing ini kalkulasi biaya variabel, metode biaya persediaan, di mana semua biaya manufaktur variabel dimasukkan sebagai biaya persediaan. Kalkulasi biaya absorpsi, terus juga ntar ada yang biaya variabel juga ya. Nah, ini bisa teman-teman angkat juga. Kemudian ada joint cost dan ada main product ya kan. Ada main, ada by product. Nah ini satu materi yaitu joint cost. Nah ini teman-teman bisa ini juga, ini kan baru kita pelajarin ya. Jadi dari sini misalkan dari titik start di A, nah di sini ada titik split off ya kan, split off point. Nah ya udah di sini ada kayak tingkat pemrosesan lebih lanjut gitu. Nah ini mungkin teman-teman masih ingat juga karena baru dipelajarin. Kemudian ada transfer pricing. Nah, transfer pricing itu kalau yang tadi kita mencari cost, kalau sekarang kita mencari price. Jadi referensi utamanya berbeda. Kalau yang lainnya tadi itu referensi utama itu charter, kalau pricing itu hanya ada di Hongren. Nah, ini bisa teman-teman baca. Pricingnya juga menarik, gimana cara teman-teman menentukan harga dari suatu produk gitu loh. Kalau yang tadi kita hanya mencari fokus di harga, sekarang kita mencari price-nya. Jadi kurang lebihnya sama sih, kita cari HPP juga. Nah, ntar
kita cari margin yang ditargetkan itu berapa, misalkan 20%, ya udah berarti 120% dari HPP, yaitu dia price-nya gitu loh. Ya kan, kurang lebih seperti itu sih kasarannya kalau teman-teman mengangkat transfer pricing. Kemudian, oke, kita masuk ke sumber data. Jadi sumber data dari KTTA sendiri untuk khususnya akuntansi biaya, yang pertama ya yang pasti data mengenai perusahaan. Karena dalam KTTA itu ada bab 2 ya teman-teman. Jadi untuk proposal nanti teman-teman wajib udah mengisi bab 1 dan bab 2. Nah, untuk bab 2 ini ada data dan fakta perusahaan. Jadi bab 2 itu data dan fakta. Isinya ada juga termasuk identitas perusahaan dan misalkan laporan keuangan perusahaan, itu teman-teman bisa masukin ke dalam sini. Itu di bab 2. Jadi misalkan teman-teman meneliti di PT Indofood, ya udah berarti harusnya di bab 2 teman-teman itu ada data di Indofood, misalkan siapa sih direksi utamanya atau gimana pencatatan biayanya, ya kan. Nah gitu. Jadi di bab 2 ini ntar di proposal teman-teman udah harus ada data terkait tempat teman-teman meneliti. Kemudian selain itu kita bisa mendapatkan juga data materi. Jadi data materi biasanya diperlukan dalam akuntansi biaya itu yang pasti biayanya. Kita aja meneliti akuntansi biaya, yang pasti kita harus mencari cost-nya. Kemudian kapasitas produksi dan detail pesanan. Terus alur produksi atau alur jasa, ya kan. Kemudian cost driver. Nah, ini penting nih karena kan untuk mencari cost itu biasanya berdasarkan cost driver tertentu. Kalau kita nggak tahu cost drivernya kan kita cost yang kita dapatkan ini bisa jadi nggak valid gitu loh. Karena kan ini namanya penelitian ya. Penelitian itu harus didasarkan fakta, nggak boleh kita ngasal-ngasal gitu. Kemudian data untuk mengalokasikan biaya, ya ini sama aja sih kayak cost driver, jadinya kayak luas bangunan, jam kerja, jumlah pegawai, luas produk, dan lain-lain. Kita juga bisa mengangkat harga pasar apabila item dari perusahaan tidak diketahui harganya. Misalkan di perusahaan itu ada semen misalkan, ya kan, semen tuh nggak tahu harganya berapa orang pabriknya, ya udah kita pakai aja harga pasar. Contohnya bisa teman-teman tanya ke toko bangunan terkait, ataupun teman-teman bisa lihat di e-commerce mungkin yang jual semen, itu bisa juga. Terus kalau ini kan semuanya data primer ya, ini data primer nih. Data primer itu gampangnya adalah data yang diperoleh secara langsung, jadi nggak ada perantara dalam memperolehnya. Jadi si peneliti sama si subjek penelitian, ya kan, itu kita interaksi secara langsung, bisa melalui kuesioner, terus bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi. Nah itu cara-cara untuk memperoleh data primer. Ataupun kalau teman-teman nanti butuh data sekunder untuk mendukung data primer teman-teman, itu nih ada buku-bukunya. Ada Charter, terus ada Hongren, ada Mulyadi, sama akuntansi manajemen Hansen Down R. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu intisari bidang. Intinya KTTA itu kita meneliti gimana perusahaan menetapkan harga ataupun menetapkan HPP, harga pokok produksi atau cost gampang. Nah, tergantung teman-teman mau ngangkat yang mana dan di subjek penelitian itu di mana gitu. Misalkan tadi kan ada nih contoh yang pricing, mau mencari harga di perusahaan Indofood misalkan, atau HPP mencari cost di UMKM tertentu. Jadi intinya seperti itu. Bahkan teman-teman itu bisa menarik kesimpulan dan memberikan saran yang lebih baik kepada pelaku usahanya. Contohnya kan tadi di video sebelumnya itu teman-teman lihat kayak dia ada yang ngebandingin ya antara misalkan full absorption costing dan direct costing. Mungkin dari situ bisa ditangkap kesimpulan bahwa yang lebih baik itu untuk perusahaan ini adalah FAC misalkan atau direct costing. Nah itu bisa teman-teman kasih rekomendasi agar penelitian kita tuh lebih bermanfaat lagi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video akuntansi biaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.